Iya, ada informasi penting terkait dengan program PKH. Jadi ada aturan terbaru sekarang terkait dengan penambahan dan pengurangan ART dalam program PKH bahwa sudah tidak melalui aplikasi e-PKH lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, bagi umat Islam yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, ya selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Ya semoga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di masa pandemi ini ya saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya menerapkan protokol kesehatan. Itu ada minimal ada 3. Ya, yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, ya silahkan untuk bisa memakai masker. Jadi maskernya dipakai. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan program PKH, terkait dengan aturan terbaru di program PKH, yaitu yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan kategori di dalam program PKH. Ya, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya, supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, ya silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi, seperti kita ketahui bersama, bahwa program PKH itu terdiri dari 3 komponen. Ya, jadi kalau menjadi peserta PKH itu harus ada syaratnya, yaitu mempunyai komponen. Ya, memang data PKH itu tidak melalui usulan, namun data calon peserta PKH itu langsung turun dari pusat. Nah, untuk bisa menjadi peserta PKH itu harus mempunyai komponen. Ya, di program PKH itu ada 3 komponen. Yang pertama itu komponen kesehatan, kemudian komponen pendidikan, kemudian yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Ya, untuk komponen kesehatan itu terdiri dari ya ibu hamil atau nifas. Kemudian ada kategori balita. Ya, balita ini usianya 0 sampai 6 tahun. Nah, kemudian untuk komponen pendidikan itu terdiri dari anak usia sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian komponen kesejahteraan sosial itu terdiri dari lansia atau lanjut usia, minimal usianya 70 tahun. Jadi kalau di program PKH itu 70 tahun usianya. Kemudian ada disabilitas berat, ya yang memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya sudah dibantu oleh anggota keluarganya untuk bisa beraktivitas. Kayak itu ya. Jadi barangkali ada Bapak Ibu semuanya yang lupa atau belum tahu terkait dengan persyaratan komponen di dalam program PKH. Oke, jadi belum lama ini turun aturan ya terkait dengan program PKH, terutama terkait dengan penambahan dan pengurangan kategori di dalam program PKH. Ya, di sini terutama penambahan misalkan terkait dengan balita, kemudian pengurangan di sini misalkan terkait dengan yang sudah meninggal. Nah, di aturan terbaru dijelaskan bahwa
ada 3 aturan yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Nah, untuk aturan yang pertama, bahwa untuk penambahan anggota keluarga atau penambahan kategori di program PKH itu sekarang ya harus melalui aplikasi SITS-NG Offline. Ya, di mana aplikasi SITS-NG Offline itu dimiliki oleh operator di setiap desa. Ada namanya di desa operator SITS-NG desa. Nah, jadi sudah tidak melalui aplikasi EPKH lagi. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya kemarin melahirkan, ya kemudian balitanya sudah masuk di KK, silahkan langsung untuk bisa diusulkan ya supaya balitanya masuk di aplikasi SITS-NG. Seperti itu. Jadi tidak lagi nanti Bapak Ibu semuanya memberikan data balitanya itu ke kami. Ya nanti pasti kami akan bantu arahkan supaya Bapak Ibu semuanya kemudian para operator desa untuk bisa segera menginput ya data terbaru kita, data penambahan kita ke aplikasi SITS-NG Offline. Nah nanti setelah diinput, nanti akan diekspor datanya, kemudian disetorkan ke operator kecamatan, kemudian dari operator kecamatan itu akan disetorkan ke operator kabupaten. Nah baru dari operator kabupaten itu nanti akan dilaporkan atau diimpor datanya ke pusat seperti itu. Itu langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya. Oke, kemudian ketika akan melakukan pengurangan, misalkan di sini salah satu anggota keluarganya Bapak Ibu semuanya itu meninggal, ya artinya mau menghapus ya data yang sudah meninggal, itu juga sama seperti penambahan ART itu harus melalui SITS-NG Offline. Ya silakan Bapak Ibu semuanya ya bawa data anggota Bapak Ibu yang sudah meninggal itu ke operator SITS-NG desa untuk bisa dilaporkan, untuk bisa dihapus ya di daftar anggota keluarga di aplikasi SITS-NG Offline. Nah nanti kalau sudah dihapus, yang penambahan maupun yang pengurangan itu nanti akan otomatis yang tambah itu akan tambah di aplikasi EPKH, kemudian yang berkurang atau dihapus itu juga akan otomatis terhapus di aplikasi EPKH, karena aplikasi SITS-NG dengan aplikasi EPKH itu sudah sinkron seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ini terkait dengan pindah alamat. Ya memang ada juga ya para KPM yang pindah alamat, baik itu pindah alamat di dalam wilayah, artinya itu masih satu desa atau masih dalam satu kecamatan, satu kabupaten, atau juga ya bisa KPM itu yang pindah ke wilayah kabupaten. Nah ini masih bisa ya ketika pindah masih bisa menjadi peserta PKH. Namun ketika akan melakukan pindah ya alamat itu juga sama, kita harus ya melaporkan ke operator SITS-NG desa untuk bisa dilakukan pemindahan alamat. Jadi tidak bisa lagi melalui aplikasi EPKH. Kalau dulu memang sebelumnya itu untuk penambahan, pengurangan dan pindah alamat itu melalui aplikasi EPKH, namun sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Jadi harus melalui aplikasi SITS-NG Offline melalui operator SITS-NG desa. Nanti dilaporkan ke kecamatan, kabupaten, baru dilaporkan ke pusat. Jadi seperti itu ya terkait dengan aturan terbaru. Nah nanti ketika tidak dilaporkan ke operator desa ya nanti ya data kita itu tidak akan update. Artinya ketika Bapak Ibu semuanya sudah melahirkan dan lain-lain, nanti ya ada hubungannya dengan besaran bantuan kita seperti itu. Ya ini terkait dengan updating data ya supaya datanya Bapak Ibu semuanya itu sesuai dengan apa yang ada di
lapangan apa yang ada di keluarganya Bapak Ibu semuanya. Kayak mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aturan terbaru. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, berguna. Ya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.